syukran direkamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas shaimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-munawwar sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan faman syahida minkum asyhara falyasum. Shadaqallahul azim. Fadlan kalamin para alim ulama tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM Mushola Al-Barakah Bapak Haji Rusli, Akhina Billah, Ustaz Abdul Khalid, sesepuh kita Bapak Haji Arbi, para sesepuh yang sudah disebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Seluruh jamaah subuh, shahimin, shahimat, rahimahumullah. Yang pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita, makhluk termulia, contoh teladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tanpa terasa hari ini, saat ini kita sudah berada di fase ketiga daripada bulan Ramadan. Ramadan ada 3 fase. Fase pertama 10 hari pertama, di sana ada muatan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fase yang kedua ada muatan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita berada di fase yang ketiga, yaitu 10 minanna. Sesuai dengan nama Ramadan yang terdiri dari 5 huruf, Ramadan tatakawwanu min 5 ahrufin min al-huruf al-hijaiyah. Wa likulli harf wa likulli istilahin makna wa likulli kalimatin makna wa likulli harfin makna. Setiap istilah punya makna, setiap kalimat punya makna, demikian juga setiap huruf punya makna. Wa hakadha fi kalimat Ramadan. Demikian juga dengan ungkapan Ramadan. Istilah pun ilahiyun, sebuah istilah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan huruf pertamanya ra. Ra punya makna rahmatullah. Kedua huruf mim. Mim punya makna maghfiratullah. Ada ampunan Allah di bulan Ramadan. Kemudian huruf dad. Dad punya makna dhamanul jannah, jaminan surga. Kemudian huruf alif. Alif aminun min azabi, selamat daripada marah dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nun, nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya man amantum haqqal iman, wahai orang-orang yang beriman, aujaba alaikumus siyam, ay kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian yang berpuasa. Ya, kalau kita puasa imanan wahtisaban, insyaallah mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan jaminan surga, mendapatkan aman daripada
surganya Allah dan pintu yang bernama Babur Rayyan, la yadkhuluna minhu illa shalimun. Tidak ada yang masuk ke pintu Babur Rayyan kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Disitulah insyaallah kita mendapatkan kenikmatan berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasul mengatakan, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, ada dua kenikmatan. Yang pertama, indal iftar, ketika kita sedang berbuka, ada kebahagiaan itu. Yang kedua, indal liqa'i rabbi, ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bulan ini di fase yang ketiga ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr Ramadan al-akhir, apabila sudah memasuki 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu, beliau ibadahnya tambah yajtahidu, tambah sungguh-sungguh, tambah semangat, ya, tambah sungguh-sungguh, tambah semangat. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya, berupaya mengubur dan dapat malam Lailatul Qadar yang kita kenal khairun min alfi syahr. Apalagi malam 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi fataharraha itu subhan, cari upayakan agar kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Nah, ini merupakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bangun malam. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat bagi seorang suami yang bangun malam, kemudian dia bangunkan istrinya juga untuk menghidupkan malamnya. Rahimallahu imra'an, ya, ahya lailahu, dia bangun, dia hidupkan malamnya, wa qadar, dan dia bangunkan suami istrinya. Fa in abad, seandainya istrinya kagak mau bangun, masih ngantuk, ya, ambil air, terus cepretin ke mukanya, ya. Ini bapak ada yang begitu, marah begini. Sebaliknya juga, rahimallahu imra'atan, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada seorang istri yang dia bangun, ya, dihidupkan malamnya, dia bangunkan suaminya, bangun. Ya. Jika suaminya abah, kagak mau bangun, dia ambil air, dia ciprat. Nah, ini sunnah baginda Rasul yang sudah mulai hilang di tengah umatnya. Banyakan bapak-bapak kalau bangun isinya, mama, anak-anak udah tidur. Yang paham tahu dah. Ya, kita bangunin istri kita, ya, anak-anak udah tidur. Dulu para sahabat bangunin istrinya, bangunin suaminya, ingin munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Selain salat tarawih, bangun malam, tahajud, yang namanya dikatakan sholatul qiyam, semua salat yang dilakukan ba'da salat Isya dinamakan sholatul qiyam. Ya, wa min mazaya syahri Ramadan at-tarawih wa tadarasul Quran wa qiyamul lail tahajjud. Di antara keistimewaan bulan Ramadan, ya, kita hidupkan yang namanya salat tarawih. Kemudian tadarus Al-Quran, kemudian tahajud. Ini adalah rohaniyat yang ada dalam bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi ini bulan ini katanya tajrun nisa, ya, hampir Nabi etika di dalam masjid, Nabi kagak sentuh-sentuh isinya. Apa? Ingin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Takut Ramadan ini lari pergi, kita nggak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi sungguh rugi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan wa 'asha fihi, dia kagak puasa, yang rugi banget. Ngejebol aja satu hari, kalau dia bayar seumur hidupnya kagak bisa memenuhi satu hari. Apalagi kagak puasa.
Boleh bapak-bapak kagak puasa, syaratnya sakit dulu. Mau nggak sakit? Enggak. Sekarang ke rumah sakit berabe, gitu. Corona. Ya, kedua musafir. Kalau musafir ada babul khiyar. Pemangkan namun pembaridon atau alasan. Ini adalah fikul ayat daripada ayat-ayat Al-Quraniyah dalam ditataan Al-Quran. Ya. Kemudian boleh juga yang lansia-lansia. Di sini sudah ada yang lansia belum? Ini Pak Haji mau disehat. Puasa nggak puasa? Puasa. Alladzina yutiqunahu fidyah. Orang-orang yang lansia, orang tahu dia puasa dia nggak kuat, dia nggak puasa. Tapi dia bayar fidyah setiap hari. Atau nanti di akhir. Tapi tadi yang sakit, yang musafir, dia wajib qada puasa. Nah ini dia sehat, mukimin lagi, gitu. Nggak kemana-mana. Bapak-bapak kagak head ini, nipas lagi, kagak puasa. Mana imannya? Ini mana imannya? Dipanggil dengan ayat-ayat yang indah. Uftutiha hadhil ayat bin nida'il mu'min. Diawali seruan ini kepada orang-orang yang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, ya ibadallah, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Agar apa? Iman kita terpanggil, termotivasi. Ya, apalagi Allah menggunakan ayat-ayat balaghiyah, ada nilai tasbih di sana. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Apa artinya? Orang-orang sebelum kita juga berpuasa. Dan kita umat Rasulullah, umat yang paling bagus. Ukhrijat linnas, umat yang paling baik. Masa umat yang paling baik enggak mampu puasa? Ya, ini kelebihan faedah daripada nilai-nilai tasbih yang ada dalam ayat tersebut. Hadirin berhadirat rahimakumullah. Hidupkan malamnya dengan baca Al-Quran. Ini bulan syahrun unzila fil Quran. Al-Quran ini pada tanggal 17 Ramadan. Kalau diadakan di mana-mana nuzul Quran. Tapi yang dalam inna anzalnahu fi lailatul qadar itu turunnya langsung. Gebluk. Satu kepok. Minal lahul mahfuz sampai ke langit dunia. Ini turun lagi kepada Rasulullah munajjaman berangsur-angsur. Ya. Maka dikatakan ada namanya ayat-ayat makkiyah, ada ayat-ayat madaniyah. Nah, jika kita pengen mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia dan akhiratnya, maka bacalah Al-Qur'an. Ya alaikum, katanya hendaklah Anda bitilawatil Quran atau biqiraatil Quran. Paling sedikitnya satu hari satu malam 100 ayat. Ini hak bacaan Al-Quran. Man qara'a mi'ata ayat faqad adda haqqal qiraa'ah. Barang siapa yang membaca 100 ayat, dia telah memenuhi haknya Al-Quran. Paling kagak 1 juz tentu, itu yang idealnya. Ya, sudah berjalan ini Ramadan sampai hari ke-22 ini. 22 sekarang. 22. Apakah juz Al-Quran kita juga sampai ke 22? Pertanyaannya. Kalau yang lebih 2 kali khatam luar biasa. Ya, kata baginda Rasul, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku yang paling bagus, yang paling cakep adalah baca Al-Quran. Ya, kita baca itu berta'abbudi, ya, dengan lisannya. Itu tingkatan pertama. Yang kedua, bil qalbi wa bir ruhi. Bacanya bil tafakkur wa tadabkur, ya. Wa tadabkur, direnungkan, dipikirin mana-mananya. Kalau di dalamnya ada ayat-ayat, ada hukum-hukum yang Allah berikan kepada kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi saya dan Mahmud habis salat tasbih. Kebetulan kita bersuara mengenai cerita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kata Nabi apa? Man arada dunya fa alaihi bil Quran, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil Quran, wa man arada huma fa alaihi bil Quran.
Pernah Imam Ahmad bin Hanbal suatu saat beliau dalam keadaan kebingungan bagaimana sampai kepada Allah. Jadi orang-orang soleh itu pikirannya bukan bagaimana rumah saya bisa 3 lantai, bukan. Bagaimana mobil saya bisa tambah lagi, bukan. Bagaimana istri saya bisa tambah lagi, bukan. Yang dipikirin kaifa asli ila Allah. Bagaimana saya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam khiyalnya itu, kebingungannya itu, beliau mimpi bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah, kaifa asiru ilaika? Bagaimana saya bisa wusul kepadamu ya Allah? Ya, laqad salaktu tariqal qiyamusiyah wa dzikr. Saya sudah coba melalui pendekatan bangun malam terus. Ya. Kemudian kedua, lewat puasa terus. Ada orang-orang yang puasanya kuat. Ya, ada puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Abiyat, puasa Baik. Ada yang sholatnya kuat, satu malam sampai 100 rakaat, 50 rakaat, ya. Terus ini berapa rakaat? Ya, paling agak 11 rakaat kita kawan. Ya, jadi kata Imam Malik, innallaha qasamal arzaq kama qasamal af'al. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki berhambanya sama seperti memberikan af'al, pekerjaan, aktivitas. Setiap orang berbeda-beda kemampuannya. Ada yang Allah kasih dia mampu bersedekah aja, ada yang tidak. Tapi dia baca Quran berdoa. Ada yang Allah kasih dia baca Quran aja, tapi puasanya enggak kuat. Ada yang Allah kasih bangun malamnya. Nah, bapak-bapak harus ada nih, hazul bin umar. Harus ada satu amal yang kita pegang. Yang sampai bangun malam kagak, baca Quran kagak, sedekah ada. Nah, apa yang diartikan kita? Kata ulama apa? La tatlubul ilma lituhaddits bihi. Janganlah Anda belajar ilmu, mencari ilmu lituhaddits bihi, agar buat jadi omongan doang, buat argumentasi, jago ngomong, bukan. Walakin utlubul ilma lita'mal bihi. Tetapi carilah ilmu, tuntutlah ilmu agar Anda bisa mengamalkan. Karena Islam ini adalah ada teorinya, nazariyun, ada tatbiqiyun, ada praktiknya. Ya, ada qaulun, ada fi'lun, ada ucapan, ada perbuatan. Amanu amin. Selalu itu. Bukan hanya beriman tapi juga amanu, beramal. Oleh karenanya kita dipanggil oleh Allah orang-orang yang beriman. Ya. Agak semuanya orang mukmin itu muslim. Enggak semuanya. Buktinya apa? Hari ini banyak banget orang-orang yang hidup di bulan Ramadan. Allah sudah mengatakan faman syahida minkum asyhara falyasum. Barang siapa yang di antara kalian syahida menyaksikan hidup sehat di bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Tapi kita lihat saudara-saudara banyak yang berpuasa. Ya iman kepada Allah, ya dipanggil oleh Allah, tapi dia kagak menjalankan Islamnya, maka dia mukmin walaysa muslim. Ada juga orang-orang yang mukmin dan muslim, tapi dia belum tentu muhsin. Dia puasa, tapi puasanya bukan karena Allah, ya karena tetangga, karena Pak Ustadz, karena orang lain, bukan. Ya. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu buat saya yang akan. Hadirin yang berbahagia. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dia bermimpi bertanya kepada Allah, ya Allah, saya sudah tempuh perjalanan untuk dekat kepadamu, untuk sampai kepadamu dengan cara qiyamul lail, dengan cara baca, dengan cara qiyamul lail, dengan cara berzikir, dengan cara salat malam. Ya, atau ada suara jawabannya Al-Quran, 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 Al-Quran. Kalau Anda ingin sampai kepada Allah, maka dekatkan Al-Quran, baca Al-Quran. Sesuai Nabi mengatakan, ini hadisnya populer, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik Anda adalah orang yang belajar Al-Quran, ngajarin Al-Quran. Ya, insya Allah berkah, insya Allah berkah. Dalam mimpi itu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan,
Bifahmin am bighairi fahmin ya Allah. Ya Allah, apakah dibacanya dengan dipahami atau baca dengan lisan saja tanpa dipahami? Apa kata Allah? Bifahmin am bighairi fahmin. Udah antum baca aja ya bitilawah ta'budiyah insyaallah sampai kepada Allah. Bagusnya lagi dipahami dengan memahami ayat-ayat yang kita baca. Hadirin rahimahullah. Al-Quran punya beberapa nama. Ada yang namanya Al-Quran, ada yang namanya Al-Kitab, ada yang namanya Al-Qur'an, ada yang namanya Al-Dzikr, ada yang namanya An-Nur, ada yang namanya At-Tanzil. Itu namanya salah satu nama-nama Al-Quran. Kesempatan berbagi ini saya angkat satu aja. Ya, ada yang namanya Nur. Apa Nur artinya? Cahaya. Di bapak-bapak ada yang namanya Nur ini. Ini Nur. Ini udah bercahaya mau kaya. Tapi kalau kata sholat subuh redup. Ganti dia zulum. Hadirin adalah rahimahullah. Limadza summiya Nur? Mengapa Al-Qur'an Allah kasih nama Nur? Cahaya. Ya, litakuna bil-tariqi litakuna munawwaran bil-tariq liqari'in. Ya, agar menjadi cahaya, ya, apa? Memberikan cahaya jalan untuk orang-orang yang membaca. Jadi orang yang baca Al-Quran insya Allah jalan menuju surga yang terang, jalan menuju kebahagiaan yang terang. Ya, orang-orang yang agak suka baca Al-Quran gelap. Bapak bayangin, ini mati semuanya gelap gulita. Bapak jalan ke pasar Klender, coba apa yang terjadi? Bisa digambar mobil, nyemplung ke got, ya, ada batu ke sana. Kenapa? Gelap. Ya, orang-orang yang baca Al-Quran katanya muniran tariq bil qari'in, yang mendapatkan cahaya dalam perjalanan. Yang kedua, naqilan minal jahil ila ilmu, memindahkan dirinya dari kebodohan kepada ilmu. Ya, kenapa? Di dalamnya ada ayat-ayat, ada hukum-hukum, ada tafsir, ada tauhid, ya, ada wa'id. Ya, semuanya dalam Al-Quran. Kemudian yang berikutnya Al-Quran ini apa? Juga memberikan apa? Peralihan minaz zulmi ila nur. Ya, dari kita kezaliman, kegelapan kepada cahaya. Nah, ini keberuntungan orang-orang yang baca Al-Quran. Oleh karenanya Rasul mengatakan, janganlah kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Bapak-bapak sekarang takhayal, coba pikirin kuburan yang ada di dekat kita tuh, atau di Klender, pikirin. Gelap nggak kuburan? Serem nggak? Semuanya kagak bergerak. Ya, kalau kita ke situ kalau lihat ada yang bergerak, kita ketakutan. Ya, maka rumah juga demikian. Kalau kagak pernah dibacakan Al-Quran, maka rumah itu seperti kuburan. Kata Nabi, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran." Cahayailah rumahmu dengan baca Al-Quran. Jangan punya Al-Quran ditaruh di atas lemari, dibuka bertahun-tahun. Yang paling menyedihkan seorang muslim kagak punya Al-Quran. Masya Allah. Ada di dalil hayatina ini, petunjuk hidup kita Al-Quran. Dan upayakanlah yang lebih baik lagi, nawwiru qulubakum bitilawatil Quran. Ya, cahayai hatimu itu, terangin hatimu itu dengan bacaan Al-Quran. Nah, salah satu hikmah agar hati kita ini terang dan bisa membuat 11 bulan ke depan menjadi terang dan dengan cara baca Al-Quran. Yang kedua, berbanyak selawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man aktsara salata alayya nawwarallahu qalbahu. Barang siapa yang banyak membaca salawat kepadaku, maka akan Allah sinari hati. Ya, dan yang terakhir, salah satu sifatnya Al-Quran. Tadi nama-namanya, sekarang sifatnya Al-Quran. Salah satunya mubarakun, memberikan keberkahan kepada orang-orang yang baca Al-Quran. Ya, kepada keluarga sahibul Quran, kepada anak-anaknya. Ya,
kepada kampungnya memberikan keberkahan. Makanya kalau ada ahli Quran itu jangan ditinggalin, deketin. Dulu kita tahu di Klender ini tanah banyak ada guru kita sama kita, kayak Abdul Rosyid itu ahli Quran, ahli tajwid, ya, dikenal kemana-mana. Jadi juni mana, banyak buku, nama musafa, ya. Di sini sekarang terus Qori, ini mahal ini. Saya ini ketua RPTRI, ya, Kecamatan Pulau Gadung. Kita mencari ahli-ahli Al-Quran yang bisa qiraat, susah banget. Saya kumpulin ada 7 kelurahan, ya, kita kerahkan semua kesera-keseranya kita kumpulin. Kita rapat, ada 104, kita seleksi semuanya, termasuk jurinya beliau. Saya telepon sama ini bantu kita jurinya. 104 naik semua ke wali kota. Ya, dari Sulaimania ngirim, dari yang di Kamboja ngirim, dari Amanah Bunda ngirim. Di setiap masjid kita tarik semuanya. Sampai di wali kota, ya, itu baru juga anak-anak kita baca, lalu bis. Dari 104 yang muncul hanya 4. Dari 104 orang yang muncul hanya 3 orang. Ya, bukan bacaannya agak bagus, bacaannya bagus, tajwidnya bagus. Ya, selamahannya apa? Hanya bisa 1 nada. Ya kan di TK-TK yang itu hanya atau di sekolah-sekolah dasar yang Quran hanya 1 nada. Misalnya umi aja nadanya. Ros aja. Ya, jaharka aja. Tapi ini penilaiannya sudah Al-Quran, tajwidnya bagus, hafalannya kuat, dan dia punya 3. Nah, ini kekurangan kita. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, ini terakhir ada hari kita. Ya, jangan sampai kita tinggal Ramadan dan kita nanti lupa bayar zakat. Ya, percuma puasa kita yang sudah kita perjuangkan selama ini kalau kita agak bayar zakat. Namanya shadaqatul fitri atau zakatul fitri. Ya, jadi puasa seorang hamba mu'allaqun baina sama wal ardh. Puasa seorang hamba yang dia belum bayar zakatnya itu akan bergantungan, naik kagak Allah terima, ke bawah juga kagak. Ya, makanya jangan lupa semuanya, kita yang laki-laki sebagai orang yang bertanggung jawab kepada istri kita, anak kita, dan keuangan ta'awul dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan lupa segera, ya, paling lambat-lambatnya sebelum kita berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Boleh enggak? Kita laki-laki nawaitu atau tidak zakat fitri wajib ali an-nafsi. Saya niat mengeluarkan zakat fitri wajib atas diri saya untuk diri saya sendiri sholat di jamaah lillahi ta'ala. Buat istrinya, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri al-wajib aliyya an zawjati duratul laila binti ahmad lillahi ta'ala. Ya, untuk anak perempuannya, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri al-wajib aliyya an binti, sebutin namanya lillahi ta'ala. Ya, untuk laki-laki juga. Jangan sampai kita lupa mengeluarkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah salah satu hikmahnya adalah apa? Tuhratul lis-shaimi, membersihkan orang yang puasa itu. Dalam puasa ini kita ada kata-kata yang kotor pada mulut kita. Ada canda-candaan sama teman yang meledehi, apalagi sampai ghibah. Nah, ini bisa bersih dengan zakatul fitr. Yang kedua, tentu di sekitar ada orang-orang yang fakir, fuqara, masakin. Ya, tu'matun, berbagi, memberikan makanan kepada saudara-saudara kita. Wa saddul hajat, menutupi kebutuhan saudara-saudara kita yang memang kagak punya apa. Ya, maka jadilah kita manusia yang rabbaniyah, manusia yang juga ijtimaiyah, punya hubungan kuat kepada Allah, punya hubungan kuat kepada sesama kita. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ada pesan fatwa jangan lama-lama, orang tanah baca kalau kelamaan berkabur berlama. Ya, kiranya cukup sekian dan baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kebutuhan kepada kita semuanya, pemahaman dan amal soleh semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu perbaiki niatnya, luruskan niatnya agar semua rangkaian ibadat kita lillah Allah Subhanahu wa taala. Allah hadini wa niyatan salihah, an Allah yaghfiru dzunub wa yaghfirul uyub, yamshikul qulub, yu'ti kullal
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afana ya karim wa'afana ya rahim wa'afana bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man bihaqqihi yaghfir wa yarham ya dzakal bala ya Allah ya dzakal bala ya Rahman ya dzakal bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'alamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma hdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina bi rahmatika sharra ma qadayt. Allahumma inna nas'aluka al-amna was-salamah war-ri'ayata wal-himayah min al-fayrusat wal-qaranat wal-ahat wal-musibat wal-amrad bijudika wa karamika ya akraman akramin. Allahumma asghir qulubana bi dhikrik wa zayyin alsinatana bi syukrik wa afriq abdanana bi qiyami amrik wa inna min libani makrik warhamna fa innaka anta khairur rahimin waftah lana fa innaka anta khairul fatihin warzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fihi wa in kana fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana haraman fa qarribhu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa antal musta'an wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka 'atayakal maqsusata lil qulub wal
wa dzurriyyatina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة رب اجعلنا مقيم الصلاة رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا تقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار dan tutup orang pada ya hayy ya qayyum برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم هذا دعاء منك الإجابة وهذا الجهد عليك الركلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terjemah sekalian, jika ada kata-kata kurang tepat, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon doa. Insyaallah nanti malam saya mau pulang kampung. Seorang Betawi sebetulnya kampung saya di Klender, tapi saya punya istri orang Wong Kita Galo, orang Palembang. Insyaallah saya akan pulang malam ini. Mohon doanya semoga perjalanan lancar, selamat, kita setelah Ramadan dan bisa bertemu lagi. Saya kira maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala